Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai internal pembangunan zona integritas pada Badan Pusat Statistik. Perkenankan, saya Leman Jaya selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna akan memaparkan pembangunan zona integritas tahun 2025 pada Satker BPS Kabupaten Muna. Perjalanan Satker BPS Kabupaten Muna menuju wilayah bebas korupsi dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas pada tahun 2020 dengan berbagai dinamika mulai dari tahun 2021, 2022 hingga saat ini. Kami terus berupaya memperbaiki diri untuk mencapai wilayah bebas korupsi. Berdasarkan evaluation beberapa tahun terakhir, kami melakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Lihat dari bukti dukung, kami melakukan razia. Kemudian untuk peningkatan kinerja, beberapa inovasi yang kami lakukan seperti Danaku, Diala, Kadampi, Lapa-Lapa. Kemudian untuk manajemen risiko ada aplikasi Simanis. Terkait dengan komunikasi, kami buat inovasi jembatan, Dawai, Bintara, Pojok. Terkait inovasi, kami juga berinovasi terkait dengan Orion, Simpati, Mata Indaha, Diala, dan berbagai inovasi lainnya. Pembangunan zona integritas di Kabupaten Muna itu tidak terlepas daripada visi misi BPS Kabupaten Muna. Untuk mencapai hal tersebut, kami berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, di antaranya pemerintah daerah dalam penyediaan data dan pembinaan statistik sektoral. Kemudian Sivitas Akademika Universitas Karya Persada Muna, kami bekerja sama dalam literasi dan pelaksanaan pojok statistik. Dengan pemerintah desa, setiap tahun kami melaksanakan pembinaan desa cantik untuk meningkatkan kapasitas desa dalam pengolahan data di desa. Kemudian bersama dengan KPPN, kami berkomitmen untuk terus memberikan literasi terkait dengan data-data statistik. Kami juga meminta kepada KPPN untuk membina kami dalam pengolahan keuangan. Kemudian bersama dengan Puskesmas, kami bekerjasama untuk pemeriksaan kesehatan pegawai sehingga teman-teman pegawai menjadi lebih fit. Kemudian bersama dengan SMK di beberapa SMK di Kabupaten Muna, kami memfasilitasi siswa-siswa dalam praktek kerja lapangan. Testimoni dari beberapa pimpinan lembaga tersebut dapat dilihat pada tautan sebagaimana di paparan. Pembinaan statistik sektoral pada pemerintah daerah Kabupaten Muna dan Muna Barat dilaksanakan untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas dan untuk menghasilkan indeks pembangunan statistik sektoral yang bernilai baik. Dengan pemerintah daerah Kabupaten Muna, beberapa kali kami diminta untuk menjadi narasumber dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kami juga secara terus-menerus continue melakukan pembinaan kepada dinas-dinas terkait dalam menghasilkan data yang berkualitas. Untuk meningkatkan literasi statistik pada kalangan akademisi, kami melakukan sosialisasi dan kuliah umum bersama dengan Universitas Karya Persada Muna, sehingga pemahaman mahasiswa dan akademisi terkait dengan data statistik menjadi lebih baik. Berikut ringkasan hasil pembangunan zona integritas yang kami elaborasi dalam 6 area perubahan. Yang pertama, pilar manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan, komitmen pegawai, kerjasama tim, penguatan disiplin, dan lingkungan kerja yang nyaman menjadi fokus dalam program ini. Beberapa program unggulan kami seperti razia, rapat capaian zona integritas dan sakit bulanan. Kemudian Sangia, ini adalah untuk mengingatkan teman-teman agar tidak lupa absen, isi datang dan pulang. Kemudian Labora, pelaporan berita informasi dan fenomena ini juga sangat penting dalam penyusunan PDRB triwulanan. Selain itu, kami juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin pegawai atau Kasimpa bersama dengan Puskesmas. Kemudian kami juga melakukan Mata Indaha sebagai bentuk Jumat Sinergi dan Sehat. Program sedekah adalah media wadah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pegawai dan memperkaya wawasan pegawai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan zona integritas, kami melaksanakan kuis serabi atau kuis internalisasi seputar reformasi birokrasi.
Kepala BPS Kabupaten Muna sebagai role model dalam memberikan teladan kepada seluruh pegawai sehingga pegawai menjadi lebih termotivasi dan merubah budaya kerja menjadi yang lebih baik. BPS Kabupaten Muna, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna mempunyai moto Barakati atau baik, memberi manfaat, kolaboratif, inovatif, dan anti korupsi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Muna diantaranya memimpin rapat bulanan, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kampus, pihak desa, lembaga-lembaga instansi vertikal. Program-program ini tentu berdampak pada peningkatan kinerja pegawai, di mana pada tahun 2024 capaian kinerja BPS Kabupaten Muna mencapai 105,56, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 103,94%. Selanjutnya pada penataan tata laksana. Pada penataan tata laksana, kami berupaya untuk penguatan SOP melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis dan administrasi yang dilanjutkan dengan perbaikan SOP menyesuaikan dengan proses bisnis pelaksanaan kegiatan. Penataan tata laksana berfokus pada e-office, di mana sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada BPS Kabupaten Muna sudah menggunakan media elektronik seperti Keep Ups untuk penyusunan kinerja, Back Office terkait dengan keuangan dan manajemen pegawai, Simut adalah aplikasi yang terkait dengan pindah, Simpek, prosesi online, Sepecut, Sobat BPS. Selain aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh BPS pusat dan provinsi, BPS Kabupaten Muna juga berinovasi untuk membuat inovasi untuk mendukung pelaksanaan e-office. Di antaranya seperti Lakabu atau laporan penghitungan kinerja bulanan, kemudian Katapi atau kumpulan tautan penting, Masara, monitoring pegawai bulanan, dan Aku, dashboard aplikasi untuk penilaian kinerja. Pada pilar ketiga, yakni penataan manajemen sumber daya manusia, kami berkomitmen untuk melakukan penataan manajemen sumber daya manusia secara transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sehingga tercipta aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menerapkan digitalisasi dalam penataan manajemen mulai dari monitoring capaian kinerja, kedisiplinan, dan pelaporan kinerja. Beberapa aplikasi yang dipakai diantaranya Back Office, Keep Ups, Simpek yang merupakan aplikasi yang bersumber dari BPS pusat. Selain itu, kami juga memiliki inovasi-inovasi untuk mendukung manajemen SDM seperti Lakabu atau laporan Lakabu dan Mandike untuk mendukung pelaporan monitoring terkait kinerja. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, maka peningkatan kinerja pegawai yang ditandai dengan meningkatnya motivasi, kompetensi, disiplin, hingga budaya kerja. Selain itu, BPS Kabupaten Muna juga melakukan penilaian kinerja. Penilaian pegawai terbaik dilakukan secara objektif dengan melihat indikator-indikator yang terdapat dalam Keep Up, Back Office, dan Lakabu. Selain pelaksanaan penilaian pegawai teladan, pengembangan kompetensi juga dilakukan mulai dari pelatihan internal BPS, serta pelatihan dan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang mendukung dalam penilaian kinerja. Selain itu, BPS Kabupaten Muna dalam rangka peningkatan manajemen SDM juga menyusun aplikasi Citra, yaitu sistem penilaian dan penjahatan mitra, sehingga kami bisa mempunyai riwayat bagaimana kinerja mitra selama bekerja di BPS. Kemudian dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai, kami juga mempunyai inovasi yaitu Kadampi, kajian data Muna terpilih. Inovasi Kadampi kami lakukan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian juga dilakukan kepada pegawai pada OPD-OPD terkait sehingga mereka punya literasi yang baik terhadap statistik dan indikator-indikator yang dihasilkan oleh BPS. Pada penguatan akuntabilitas, pimpinan Kabupaten Muna menjadi motor dalam peningkatan kinerja dan implementasi
Sakip. Pimpinan dan seluruh pegawai ikut serta dalam perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, pelaporan kinerja, monitoring hingga evaluasi kinerja. Hal ini dapat terlihat dari nilai Sakip BPS Kabupaten Muna yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai Sakip Kabupaten Muna menjadi 74,25%. Proses pemantauan kinerja dilakukan dengan berbagai aplikasi yang disediakan oleh BPS maupun inovasi yang dibuat oleh BPS Kabupaten Muna. Simoref BPS, Sakip, dan PPID BPS adalah sebagian dari inovasi yang sudah dibuat oleh BPS Pusat untuk mendukung pelaporan akuntabilitas. Selain itu, kami juga membuat aplikasi atau inovasi Lakarinta atau lembar kerja akuntabilitas kinerja pegawai, kemudian Lakabu, model laporan kinerja bulanan, dan Burjo sebagai penyimpan dari bukti kinerja aplikasi. Pada penguatan akuntabilitas, BPS Kabupaten Muna membuat beberapa inovasi, di antaranya Lakarinta, yaitu pelaporan akuntabilitas kinerja instansi BPS Kabupaten Muna. Lakarinta adalah media yang dibuat untuk memudahkan pelaporan kinerja BPS Kabupaten Muna. Dengan Lakarinta, pimpinan BPS Kabupaten Muna dapat memonitoring dan mengevaluasi penyusunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi Sakip. Selain itu, dalam rangka penguatan akuntabilitas, kami juga membuat inovasi Masara, yaitu monitoring dan evaluasi survei bulanan, yang merupakan media untuk memonitoring capaian pelaksanaan survei dan sensus setiap bulan. Dengan adanya aplikasi ini, pimpinan BPS dapat memonitor dan mengevaluasi kegiatan secara real time. Selanjutnya, penguatan pengawasan. Pada area penguatan pengawasan, BPS Kabupaten Muna terus-menerus melakukan kampanye dan sosialisasi pengendalian gratifikasi, SPIP, whistle-blowing system, dan penanganan benturan kepentingan melalui berbagai media, mulai dari website, media offline, kemudian media sosial, sehingga integritas dari pegawai BPS Kabupaten Muna bisa terus terjaga. Beberapa inovasi yang kami lakukan dalam rangka penguatan pengawasan diantaranya adalah yang pertama, simpati atau sistem masukan, pengaduan, dan aspirasi terintegrasi. Melalui aplikasi ini, masyarakat atau siapapun bisa memberikan penilaian atau masukan kepada BPS Kabupaten Muna dalam rangka perbaikan internal. Selanjutnya, BPS Kabupaten Muna juga melakukan quality gates dan manajemen resiko yang baik sehingga beroleh zero complaint pada pelaporan pengaduan dan zona hijau pada penilaian quality gates. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, ditandai dengan sebagian besar permintaan data masih dilakukan secara offline. Namun dengan adanya berbagai inovasi yang kami lakukan, seperti inovasi Dawai, Orion, Simpati, Pojok Statistik, dan Desa Cantik, maka kepuasan pengguna data BPS terus meningkat. Melalui chatbox Dawai, maka pengguna data bisa mengunjungi klien statistik terpadu pada BPS Kabupaten Muna 24 jam, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan data strategis yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, BPS Kabupaten Muna membuat dashboard yang berisi data-data strategis secara real time sehingga pemerintah daerah dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya, untuk memudahkan pengguna data dalam akses data dan layanan statistik, maka BPS Kabupaten Muna membuat Orion atau One Ready Integrated Online Service Net, yaitu kumpulan berbagai layanan dan data yang diberikan oleh BPS. Selanjutnya, untuk memudahkan sistem pengaduan pada BPS, kami membuat aplikasi Simpati, yaitu sistem pengaduan, sistem masukan, pengaduan, dan aspirasi terintegrasi. Dengan dari berbagai upaya dan inovasi yang BPS Kabupaten Muna lakukan,
inilah beberapa capaian, kinerja, dan penghargaan yang kami peroleh pada tahun 2024. Di antaranya, BPS Kabupaten Muna memperoleh terbaik 1 dalam pelaksanaan survei ekonomi pertanian pada level Sulawesi Tenggara. Kemudian kami juga beberapa kali mendapat penghargaan terkait dengan pengelolaan anggaran dari KPPN. Demikian paparan pembangunan zona integritas pada Satker BPS Kabupaten Muna. BPS Kabupaten Muna bisa